Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sofia. Ini video pertama aku in frame. Jadi apabila nanti selama penyampaian videonya aku masih sedikit gugup, banyak kesalahan dan juga kekurangan, mohon dimaafkan. Dan teman-teman bisa banget untuk memberikan saran dan juga masukan di kolom komentar agar channel ini bisa bermanfaat terus untuk kita semua. Oke, langsung aja kita lanjut. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, aku mau mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, mohon maaf sekali apabila di video ini suara aku terdengar sedikit aneh, aku lagi batuk, jadi mohon maafkan. Lalu yang kedua, aku di sini bukan ahli investasi atau sejenisnya, jadi aku cuma mau sharing pengalaman aku aja. Lalu yang ketiga, aku tidak ada unsur riak atau pamer dan sejenisnya, sama sekali tidak ada. Tapi aku hanya ingin sharing dan juga berbagi pengalaman sama teman-teman. Jadi apabila nanti teman-teman ada yang memiliki pengalaman sama atau mungkin ada pengalaman yang lainnya, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Dan selanjutnya, aku masih sama-sama pemula seperti teman-teman yang lain. Ayo kita belajar bareng-bareng, kita belajar bersama-sama. Tidak ada kata atau istilah ketinggalan atau terlambat, karena kita bisa mulai dari sekarang. Jadi kali ini aku mau bahas tentang investasi dan lebih berfokus pada instrumen reksadana. Aku yakin di sini semua teman-teman pasti tahu apa itu reksadana dan pasti udah banyak banget yang udah investasi di reksadana. Oke, jadi sebelum aku buat video ini, aku udah mulai menabung atau investasi di reksadana. Dan pertama kali aku terjun investasi ke reksadana, aku mulai dulu dari yang resikonya paling kecil. Nah, di reksadana ini ada beberapa macam reksadana, yaitu yang pertama ada pasar uang, ada obligasi, ada saham, dan juga campuran. Nah, di sini aku pertama kali terjun itu aku ke reksadana pasar uang. Kenapa? Karena resikonya reksadana pasar uang ini lebih kecil dibandingkan instrumen reksadana yang lainnya seperti saham dan juga obligasi. Jadi aku nggak langsung terjun ke yang campuran, tapi aku yang pasar uang dulu, mulai dari yang resikonya paling kecil. Sambil aku belajar lagi, mendalami lagi tentang investasi di reksadana. Lalu setelah beberapa transaksi, aku sudah mulai memahami lagi tentang reksadana. Aku mulai masuk ke jenis reksadana yang selanjutnya, yaitu yang resikonya lebih besar lagi dibandingkan pasar uang, yaitu obligasi dan juga saham atau campuran. Pertama kali aku terjun ke reksadana, aku gak langsung investasi besar, tapi aku mulai dari 100.000 rupiah aja, benar-benar dari 100.000 rupiah. Dan produk pertama yang aku beli adalah pasar uang. Pergerakannya itu tidak terlalu fluktuatif kalau pasar uang ini, melainkan lebih sering naik terus, jadi jarang minusnya gitu ya. Ya ada minus, pasti naik turun tuh pasti ada, tapi lebih kecil kemungkinannya. Bagi pemula, lebih baik atau dianjurkan untuk terjun atau investasi ke yang resikonya lebih kecil terlebih dahulu, agar kita itu juga bisa belajar lagi, memahami lagi. Kalau kita sudah paham, baru kita memilih yang resikonya lebih besar lagi. Oke, langsung aja. Sekarang aku mau nunjukin nilai portofolio aku di reksadana selama kurang lebih 6 bulan. Sebentar, masih proses. Nah, ini total nilai portofolio aku yaitu untuk saat ini sebesar 2.360.536, dan saat ini nilainya itu lagi turun. Nah, ini salah satu portofolio aku di reksadana, yaitu ada dana darurat. Ini sebesar 815.170.000 rupiah per saat ini. Nah, ini nilainya itu hasil dari nilai pasar uang dan juga obligasi. Dana darurat, jadi dana darurat aku tuh isinya ada dua, yaitu obligasi dan pasar uang. Nah, untuk pasar uang totalnya tuh sebesar 204.435. Nilainya lagi naik sebesar 2,22%. Modal investasiku sendiri itu sebesar 200.000 rupiah, jadi keuntungan yang aku dapatkan sebesar 4.435 rupiah. Nah, sekarang aku mau tunjukin pergerakan nilai dari pasar uang dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau teman-teman lihat dari Oktober sampai Juni selama 1 tahun, nilainya ini selalu naik, cenderung naik. Tidak ada penurunan, tapi selalu menaik karena sebagian dananya itu dialokasikan ke deposito dan surat berharga, sehingga resiko dari pasar uang ini tuh lebih kecil dan nilainya selalu cenderung menaik. Kalau teman-teman lihat di situ ada eksponasio, ini merupakan beban operasi yang diperoleh dari jumlah perbandingan antara biaya untuk operasional reksadana terhadap total dana dalam kurun waktu setahun dengan rata-rata nilai aset bersih di tahun tersebut.
Semakin kecil nilai ekspor rasio ini, maka artinya semakin efisien manajer investasi dalam melakukan strategi pengelolaan dana. Karena nilai ekspor rasio ini dapat berpengaruh ke besaran nilai biaya seperti biaya transaksi, biaya administrasi, biaya bank kustodian, dan lain-lain sebagainya. Kalau AUM sendiri merupakan total dari nilai pasar investasi yang telah dikelola oleh suatu entitas dengan menggunakan nama investor. Semakin tinggi total AUM ini, maka bisa disimpulkan bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat juga tinggi dengan produk reksadana dan manajer investasi tersebut. Jadi, salah satu cara aku dalam memilih manajer investasi di reksadana ini, aku melihat dari ekspor rasio dan juga total AUM ini. Nah, ini beberapa histori transaksi aku dari pertama kali aku beli reksadana sampai bulan Juni saat ini. Produk reksadana atau jenis reksadana pertama kali yang aku beli adalah pasar uang, dan manajer investasi pertama yang aku pakai adalah Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Dan nominal pertama yang aku keluarkan untuk investasi sebesar Rp100.000. Lalu transaksi kedua, aku juga beli pasar uang lagi sebesar Rp100.000. Dan di transaksi ketiga, aku udah mulai beli reksadana campuran, jadi isinya itu ada saham, obligasi, dan juga pasar uang. Di sini sahamnya aku pakai manajer investasi BNI AM Indeks IDX 30, itu sebesar Rp10.000. Lalu untuk obligasinya aku pakai Manulife obligasi unggulan kelas A sebesar Rp70.000. Dan untuk pasar uangnya BNI AM Dana Liquid sebesar Rp20.000. Lalu di transaksi selanjutnya aku beli reksadana saham dan juga obligasi masing-masing sebesar Rp50.000, masih sama, jadi totalnya Rp100.000. Dan untuk manajer investasinya aku tetap untuk saham pakai BNI AM Indeks IDX 30 dan obligasi pakai Manulife obligasi unggulan kelas A. Di transaksi selanjutnya aku masih tetap sama membeli reksadana campuran, yaitu ada reksadana saham, obligasi, dan juga pasar uang yang besaran transaksinya masih tetap sama sebesar Rp100.000. Lalu alhamdulillah di bulan April ada rezeki lebih, jadi aku beli lagi reksadana pasar uang dan juga saham, yang masing-masing untuk sahamnya itu sebesar Rp560.000 dan pasar uangnya di Rp700.000. Manajer investasinya aku pakai Sukor Invest Bond Fund dan juga Sukor Invest Money Market Fund, itu sebesar Rp140.000. Lalu Sukor Invest Stable Fund ini sebesar Rp500.000. Ini beberapa pergerakan nilai portofolio aku dari yang nilainya naik sebesar 0,10%, lalu bertambah lagi 1,115% dan 1,31%, lalu pernah juga mengalami penurunan sebesar 0,02%, lalu pernah naik di 0,43% dan turun lagi sampai 0,92%, naik lagi di 0,49%, naik lagi 0,80%, lalu naik sampai 0,99%, dan pernah juga nilainya itu turun sampai 1,35%. Nah, tapi karena ini tujuan investasi aku tuh jangka panjang, jadi walaupun turun sampai berapapun aku tidak seberapa peduli, karena niat aku jangka panjang, jadi aku ambilnya tuh masih nanti beberapa tahun ke depan lagi sesuai dengan target investasi jangka panjang aku. Jadi untuk saat ini aku masih tetap rutin menabung investasi di reksadana tanpa memperdulikan nilainya ini lagi naik atau lagi turun. Jadi buat teman-teman yang selama ini mengira bahwasanya investasi itu harus dengan nominal besar, itu benar-benar salah banget. Karena saat ini kita sudah bisa mulai investasi dari Rp100.000 aja. Buat teman-teman gak usah malu kalau investasi di nominal kecil. Justru dengan kita investasi di nominal yang kecil, kita mulai dari yang kecil dulu, kita konsisten investasinya, kita menabung rutin, lama-lama akan jadi bukit. Nah, buat teman-teman yang benar-benar masih awam banget, masih nggak tahu apa-apa, benar-benar masih nol, nggak apa-apa, teman-teman cari dulu informasi yang lebih banyak. Teman-teman bisa baca buku, teman-teman juga bisa lihat YouTube channelnya investor-investor besar, bisa belajar dari situ. Kalau teman-teman udah mulai memiliki ilmu, mulai punya bekal sedikit demi sedikit, baru teman-teman mulai terjun, dan mulai terjunnya pun juga dari nominal yang paling kecil aja dulu.
jangan yang terlalu besar, karena namanya kita masih baru belajar. Nanti kalau ada naik turunnya kita juga nggak terlalu kaget. Dan aku saranin jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari atau uang yang udah ada posnya. Contohnya kayak uang makan. Nah, uang makan ini kan sebenarnya kita pakai sehari-hari ya. Kita pakai untuk beli makan. Tapi kalau ternyata kita ambil untuk kebutuhan atau kita ambil untuk investasi, dan sedangkan dalam berinvestasi ini nilainya tuh bisa naik turun, nggak bisa kita prediksi. Nanti malah teman-teman itu kapok berinvestasi, teman-teman menyesal, akhirnya teman-teman nggak mau investasi lagi. Jadi lebih baik teman-teman nabung aja dulu sambil belajar, ngumpulin uangnya sehari 10.000, 5.000 dari sisa uang jajan tuh nggak apa-apa, teman-teman kumpulin dulu. Aku pun juga dulu pertama gitu, aku sampai beli buku, beberapa buku aku baca, terus aku bener nontonin YouTube investor-investor. Aku saring, aku catat yang penting. Setelah aku punya bekal, aku mulai memiliki pengetahuan tentang investasi, baru aku mulai terjun, dan dari nominal kecil, dan juga yang pasti bukan pakai uang kebutuhan sehari-hari, melainkan dari hasil tabungan aku sendiri. Nggak apa-apa kalau masih awam, jangan malu, jangan ragu, karena tidak ada kata terlambat. Kita bisa mulai dari sekarang. Daripada tidak sama sekali, lebih baik kita mulai dari sekarang. Gini deh, perumpamanya belajar berenang. Nah, dalam belajar berenang itu kan kita nggak langsung terjun berenang di kolam yang dalam. Pasti kita belajar dulu ilmunya. Kita mungkin ada yang pakai mentor, ada yang belajar dari YouTube, ada yang belajar dari buku. Kita baca dulu teorinya itu seperti apa sih, ilmunya bagaimana. Lalu kalau kita sudah mengerti, kita sudah mulai paham dan memiliki ilmunya dan juga bekal, baru kita mulai terjun. Nah, terjunnya pun pasti aku yakin di kolam yang dangkal dulu, bukan yang langsung kolam dalam. Pasti di kolam yang dangkal dulu. Kita mulai mempraktekkan dari teori yang kita pelajari tadi. Kalau kita udah mulai lancar, kita mulai bisa, kita mulai memahami teknik-tekniknya, kita punya skill-skillnya, kita mulai lancar, mulai ada peningkatan, akhirnya kita pindah ke kolam yang lebih dalam. Kita praktekkan lagi yang di kolam dangkal itu tadi. Sama halnya dengan investasi pun juga seperti itu. Jadi buat yang mungkin kita saat ini belum memiliki ilmu tentang investasi, kita bisa kok mulai belajar dari membaca buku atau nonton YouTube atau baca-baca di internet. Sekarang tuh banyak banget yang membahas tentang investasi. Nah, setelah teman-teman punya ilmunya, teman-teman tahu tekniknya bagaimana, baru bisa mulai terjun dengan nominal yang kecil dulu. Yang namanya belajar tuh nggak ada habisnya. Kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, tanpa ada batas waktu. So, segitu aja videoku pertama kali ini. Aku mau mengingatkan teman-teman untuk mulai menabung dari sekarang. Nggak apa-apa, mulai aja dulu dari nominal yang kecil. Nggak ada kata terlambat untuk menabung dan berinvestasi. Bisa dimulai dari sekarang. Buat teman-teman yang saat ini mungkin masih senang membeli barang-barang yang tidak terlalu penting, bisa ditahan aja dulu. Aku saranin untuk ditahan aja dulu. Gak apa-apa, kita tunda kesenangan saat ini untuk kesenangan di masa yang akan datang atau di masa depan. Kita tabung aja dulu, kita tahan pengeluaran kita untuk pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya tidak penting. Kita mulai menabung dari nominal kecil. Teman-teman jangan meremehkan yang namanya nominal kecil, karena tanpa adanya nominal kecil tidak akan menjadi nominal yang besar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Dadah.